27 Mei 2022. Kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Keagamaan edisi hari ini, di mana topik yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah memahami makna takbir menghadirkan kerendahan hati. Akan disampaikan langsung penjelasannya oleh narasumber kami, ada Pak Ustadz Eko Nani. Langsung saja kami silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hadirkan rasa syukur itu dalam sikap aplikatif, yaitu senantiasa melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita tercatat sebagai orang-orang yang betul-betul bisa mengaplikasikan rasa syukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yaitu dengan berupaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh dan kebajikan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur bahwa pada hari ini Allah masih memperpanjang umur kita. Kita sekarang sudah berada di akhir daripada bulan Syawal, kalau tidak salah 26 Syawal 1443 Hijriah. Dan kalau kita kembali flashback atau mengingat beberapa waktu yang lalu ketika kita mengawali bulan Syawal, itu kita banyak didengarkan atau banyak mendengarkan kumandang-kumandang takbir yang begitu ada di mana-mana sebagai bagian dari penanda berakhirnya bulan Ramadan dan memasuki bulan baru, yaitu 1 Syawal. Takbir itu sendiri diambil dari kata kabbaro yukabbiru, yang maknanya adalah membesarkan, mengagungkan. Siapa yang kita besarkan dan kita agungkan tidak lain dan tidak bukan sebagaimana ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa ketika orang mengucapkan takbir, dia mengagungkan Allah, menghilangkan segala kebesaran selain daripada Allah, dan menganggap segala sesuatu yang lainnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita betul-betul bisa mengingat atau menjadikan awal tonggak daripada bulan Syawal ini untuk mewarnai kehidupan kita, di mana kita tahu bahwa takbir itu sendiri mewarnai nilai-nilai ibadah kita dari bulan Ramadan menuju bulan Syawal. Termasuk diantaranya banyak sekali kumandang takbir, termasuk sholat Id kita juga dianjurkan imam setelah takbiratul ihram kembali mengangkat takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, termasuk khotib di khutbahnya, dalam khutbahnya juga disunahkan membaca 9 kali takbir di khutbah pertama dan 7 kali takbir di khutbah kedua. Ini sekali lagi mengingatkan kita tentang bagaimana cara kita memahami takbir itu sendiri. Takbir tentu maknanya bukan sekedar ucapan belaka, tapi memang ketika kita mengucapkan takbir itu ada perintah yang itu menjadi bagian dari diri kita untuk menganggap bahwa segala sesuatu itu kecil, segala sesuatu itu rendah, segala sesuatu itu bergantung kepada zat yang maha memiliki. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka di dalam surat Al-Fatihah kita diingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah
dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya segala sesuatu itu keberadaannya dan terjadinya itu semua tidak lepas dari apa yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu disifati sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai semesta alam. Maka ini menjadi gambaran bagi kita agar kemudian kita senantiasa bisa membesarkan Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Bahkan Allah ini ketika disifati dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, itu menandakan bahwa tidak hanya kita sebagai manusia, makhluknya yang tunduk patuh kepada Allah, tapi semuanya termasuk hewan, tumbuhan, jin, malaikat, bumi, langit, surga, neraka dan lain sebagainya, seluruh makhluk ciptaan Allah itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari pemahaman yang benar terhadap takbir itu sendiri, membesarkan Allah itu sendiri, adalah akan lahir dari diri seseorang itu sikap perilaku untuk senantiasa rendah hati. Ya, artinya kalau orang sudah memahami makna takbir itu sendiri dengan membesarkan Allah, maka harusnya yang hadir dalam dirinya itu adalah kerendahan hati. Dia mengecilkan segala sesuatunya, termasuk diantaranya dia mengecilkan segala apa yang dimilikinya, jabatannya, hartanya, anak keturunannya, bahwa itu semua tidak ada apa-apanya, karena yang maha besar itu, yang maha memiliki dan yang maha memberikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap ini harus hadir dalam diri kita, walaupun tidak gampang, karena sejatinya memang godaan terbesar yang dihadapin seseorang itu adalah melawan dirinya sendiri. Rasul pernah ketika selesai perang Badar, Rasul mengatakan kita baru saja melaksanakan jihad yang kecil. Padahal para sahabat waktu itu menganggap perang Badar itu adalah perang yang begitu dahsyatnya, tapi Rasulullah menganggap itu jihad yang kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan kita sedang menuju jihad yang besar. Kata sahabat, apa itu jihad yang besar wahai Rasulullah? Yaitu jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu atau diri kita sendiri. Dan itu kadang-kadang menyebabkan kita tidak menyadari bahwa kita itu kadang lalai dari sesuatu yang kita hadapin karena kita melawan diri kita atau hawa nafsu kita sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mungkin saja bisa terbebas dari keraguan untuk mengimani tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya keimanan, tapi belum tentu dia bisa berhasil membesarkan Allah dengan seagung-agungnya. Orang bisa saja kita lihat dalam kondisi tertentu dia sangat alim, sangat rajin, kemudian ibadahnya tidak pernah putus, dan bahkan dia kemudian banyak sekali menganggap dirinya membela agama. Tapi di sisi yang lain, apakah dia sudah benar-benar bersih dari menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, atau merasa dirinya yang paling benar daripada orang lain? Maka ini semua bisa merusak nilai-nilai pemaknaan takbir yang kita baca itu sendiri. Karena ketika kita menganggap hanya kita yang terbaik, sementara orang lain semua tidak sebaik daripada diri kita, maka kesannya kemudian kita seolah-olah menganggap diri kita itu memiliki kebesaran atau kesempurnaan, padahal yang memiliki kebesaran dan kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu masyhur kita ketahui bahwa ketika dulu awal-awal penciptaan manusia, iblis itu terjerumus ke dalam lembah makhluk yang terkutuk itu bukan karena dia ingkar terhadap keberadaan Allah. Bahkan kalau bisa dicatat dalam riwayat itu, bisa jadi iblis itu lebih luar biasa ibadahnya ketimbang kita sebagai manusia. Tapi masalah iblis itu bukan masalah keimanan kepada Allah. Tapi masalah iblis itu adalah ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan kepada Adam, maka dia enggan untuk melaksanakannya karena dia menganggap dirinya lebih mulia, dirinya lebih besar, dirinya lebih mempunyai derajat yang tinggi dibanding dengan Adam sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang baru diciptakan itu. Hal ini sebagaimana yang
terekam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ketika kami berfirman kepada para malaikat, isjudu li adam, sujudlah kalian, maksudnya sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua para malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dia enggan dan dia menjadi sombong atau takabur, wa kana minal kafirin, dan termasuklah dia termasuk golongan makhluk yang kafir. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata merasa diri lebih baik, merasa diri lebih memiliki kehormatan dan derajat yang tinggi, itu akan melahirkan kesombongan di dalam diri. Kesombongan inilah yang pada hakikatnya menghilangkan esensi dari penghambaan diri kita kepada Allah. Iblis menjadi tidak mengerti tentang hakikat perintah gara-gara dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang disuruhnya untuk menghormat atau sujud penghormatan. Dia tidak mengakui ada makhluk yang lebih baik daripada dirinya. Padahal ketika iblis diperintahkan untuk bersujud, iblis itu lupa bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah. Sementara kemudian dia hanya melihat pada sisi atau satu sudut sisi bahwa dia lebih baik daripada Adam itu sendiri. Maka inilah sebenarnya menghilangkan daripada makna bertakbir kepada Allah itu, mengingkari kebesaran daripada Allah dengan menganggap dirinya lebih baik dan lebih besar daripada orang lain. Iblis membesarkan diri di samping atau di hadapan zat yang maha besar. Ia hanya melihat siapa yang ia hormati, tapi dia tidak pernah melihat siapa yang menyuruh dia untuk menghormati orang yang diperintahkan itu. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh iblis itu bisa jadi meskipun porsinya tidak sama, menimpa siapapun daripada kita sebagai manusia dalam konteks yang berbeda tentunya. Allah misalnya telah memerintahkan kita untuk memuliakan manusia atau mengerjakan sesuatu, atau untuk meninggalkan, untuk merusak bumi atau lingkungan. Kalau kita melakukan yang sebaliknya dari perintah itu, sebenarnya kita juga tidak dalam rangka membesarkan Allah. Artinya ketika Allah menyuruh kita mengerjakan sesuatu, tapi kita kemudian meninggalkan pekerjaan itu karena kemudian kita menganggapnya remeh, maka kita termasuk orang-orang yang tidak membesarkan Allah pada sejatinya. Di satu sisi kita betul mengakui keberadaan Allah, tapi apakah kemudian keberadaan Allah itu kita akui dalam dataran mengerjakan perintah-perintahnya? Maka itu yang menjadi PR bagi kita. Jangan sampai kita itu mengimani Allah, meyakini keberadaan Allah, tapi justru perintah-perintah Allah kita abaikan. Bahkan kalau ada kecenderungan dalam diri seseorang itu mengabaikan karena meremehkan perintah Allah, maka jatuhnya orang tersebut sebagai orang yang takabur atau orang-orang yang sombong itu sendiri. Atau mungkin ada orang yang begitu percaya kepada Allah tapi bil lisan, dengan lisannya saja, wa ikrar bil lisan, dengan ucapan lisannya, atau kadang dengan angan-angannya. Maka itu semua tidak menjadi bagian dari dirinya ketika dia sedang membesarkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Maka buah dari takbir itu sendiri adalah ketika kita memaknai takbir, kita mengecilkan diri kita, menganggap diri kita hamba, kemudian kita siap untuk melaksanakan segala perintah Allah, sehingga berdampak kepada lahiriah dan batiniah kita untuk senantiasa menyembah, beribadah kepada Allah, tidak menganggap remeh terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah, karena kita itu menyadari bahwa segala sesuatu itu telah diperintahkan Allah, ditetapkan oleh Allah, maka kita sebagai hamba mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah pernah satu ketika menegur sahabatnya yang pada waktu itu sahabat itu sedang bermain-main atau mengganggu anak burung
sehingga induknya merasa terganggu. Rasulullah dalam hal ini melihat bahwa apa yang dilakukan sahabat itu bukan sekedar mengganggu atau memainkan anak burung itu sendiri, tapi beliau melihat bahwa antara dia dengan makhluk yang lainnya seperti binatang itu sama-sama adalah makhluk Allah yang juga harus dikasihi. Maka perintah Allah untuk mengasihi sesamanya atau terhadap makhluknya itu tercermin dalam perbuatan-perbuatannya, termasuk diantaranya kepada hewan sekalipun. Termasuk diantaranya Rasulullah itu ketika memaafkan siapapun, termasuk orang-orang yang memusuhinya, bahkan hampir membunuhnya, itu dalam rangka karena Rasulullah melihat bahwa mereka itu sebagai makhluk Allah yang punya potensi untuk kemudian melakukan perbaikan kalau kemudian diajak untuk melakukan kebaikan. Maka Rasulullah senantiasa mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah sebagai wujud daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah terhadap diri kita untuk banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka takbir yang dikumandangkan di awal daripada memasuki bulan Syawal ini menjadi pengingat kita untuk mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana kita sudah membesarkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sejauh mana kita sudah mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Takbir ini pula yang kemudian pada akhirnya akan melunakkan hati kita, membuat kita menjadi rendah hati untuk berbuat baik kepada siapapun, apapun kemudian yang kita miliki, jabatan, harta, tahta, keturunan, tidak menjadikan kita lupa ketika kita memahami takbir itu sendiri untuk menggunakannya, membelanjakannya, bahkan semua yang kita miliki itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya takbir itu juga teraplikasi dalam perbuatan kita. Ketika Allah menyuruh kita jangan melakukan pengerusakan di muka bumi, maka kita ketika membesarkan Allah itu, maka kita tidak melakukan perbuatan yang demikian. Kita menghadirkan kehidupan yang sebagaimana diperintahkan Allah sebagai wujud dari aplikatif nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur di Indonesia itu setiap masuk bulan Syawal ada momentum halal bihalal. Nah, halal bihalal ini sebenarnya bagian dari upaya kita memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia sebagaimana yang diperintahkan Allah setelah kita sebulan penuh di bulan yang lalu yaitu bulan Ramadan untuk memperbaiki diri kita kepada Allah, yaitu hablum minallah, dengan fokus beribadah kepada Allah. Maka bukti atau sikap aplikatif orang yang sukses dalam beribadah itu manakala kemudian tercermin dalam perbuatan-perbuatan sehari-harinya dalam rangka untuk mengikuti, mengindahkan, bahkan senantiasa mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna takbir yang ketika diaplikasikan, dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang yang mengucapkannya itu betul-betul membesarkan Allah di dalam kehidupannya, yaitu dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita agar kita mampu untuk menghadirkan diri kita untuk senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani. Dan pendengar, itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz Eko baru saja kita dengarkan bersama terkait memahami makna takbir, ya, menghadirkan kerendahan hati. Dan Pak Ustadz dari penjelasan yang disampaikan, bagaimana jika ada seorang hamba begitu ya sangat meyakini keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi masih abai dan cuek begitu dengan perintahnya. Bahkan kalau mendengarkan takbir ini sangat khusyuk sekali Pak Ustadz, tapi tidak melakukan apa-apa begitu. Iya, sebenarnya konsepsi keimanan itu dia tidak hanya wa iqrar bil lisan, tapi yang paling penting itu adalah tasdiqul bil qalb
wa iqrar bil lisan wa amalu bil arkan ambil jawarih, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, tapi juga diikuti dengan anggota tubuh untuk melaksanakannya. Jadi sebenarnya konsep ini adalah kesempurnaan iman. Jadi kalau ada orang hanya iqrar bil lisan, dengan lisannya saja dia mengucapkan, maka itu tidak sempurna dari segi kacamata agama, karena sejatinya memang kita itu baru dikatakan paripurna manakala apa yang kita ucapkan diikuti dengan perbuatan kita. Oleh karena itu Al-Quran sendiri mengajarkan di banyak ayat itu ya, kalau kita baca kalimat amanu pasti diikuti wa amilus sholihah, beriman, beramal soleh. Karena iman itu abstrak, tidak kelihatan. Nanti baru kelihatan apakah orang ini beriman atau tidak kalau sudah muncul hasilnya yang disebut dengan amal soleh. Kalau ibarat teko itu kita minum, kita kan tidak pernah tahu isinya apa. Nanti kalau dituang sebagai amalnya, amal solehnya, baru kita tahu oh ini isinya kopi, ini isinya teh dan sebagainya. Nah begitulah ungkapan orang yang hanya mampu membesarkan Allah di mulut tapi tidak di perbuatan. Nah ini berarti ada yang keliru dalam membesarkan Allah itu. Jadi kita pengen supaya kita memahami konsep takbir itu sebenar-benarnya, tidak hanya di lisan tapi dalam perbuatan. Karena kecenderungannya kalau nanti perbuatannya bertentangan dengan lisannya, maka ini tidak sesuai atau dianggap orang yang dibenci sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik, namun jika terjadi seperti itu Pak Ustadz, misalnya disampaikan lisan dan perbuatannya tidak sesuai begitu, tapi dia tetap mendapatkan kebaikan dari lisan atau seperti Iya, masih ada kebaikannya karena salah satu bagian dia paling tidak ungkapan kalimat-kalimat menunjukkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tapi kemudian di sisi yang lain itu dikatakan tidak sempurna karena memang tidak teraplikasi dalam perbuatan yang nyata. Karena ada kebaikan yang walaupun porsinya itu tidak bisa kita ambil secara keseluruhan, paling tidak kita ambil sebagiannya. Itu juga dianggap kebaikan, masih kebaikan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani. Dan pendengar, itu tadi disampaikan Pak Ustadz Eko Nani terkait memahami makna takbir, menghadirkan kerendahan hati. Semoga apa yang disampaikan ini juga bermanfaat untuk kita bersama, ya, menjadi dan menambah ilmu lagi untuk kita, terutama saya pribadi. Dan terima kasih kebersamaan Anda pendengar dalam Mimbar Keagamaan. Kami akhiri, jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti masih bersama kami tim pagi. Kami hadirkan Warta Nunukan Pagi untuk Anda.